Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, kalau seorang ahli bertanya, maka kemungkinan besar maksudnya tentu bukan karena ia tidak tahu. Seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus bukan karena ia tidak tahu apa yang ia tanyakan, tetapi tadi dikatakan karena ia mau mencobai Yesus. Maka memang Yesus tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi Yesus justru menunjukkan dasar dari apa yang ditanyakan. Ketika ditanya mana hukum yang terbesar di dalam Taurat, Yesus tidak menunjuk misalnya perintah yang nomor sekian. Tetapi Yesus langsung menuju pada dasarnya, yaitu bahwa seluruh hukum itu harus didasarkan pada kehendak untuk mengasihi Allah, bahkan dalam totalitas, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu artinya total. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kasih kepada Allah itu berjalan bersama juga dengan kasih kepada sesama. Saudara sekalian yang terkasih, itulah jiwa dari setiap hukum di hadapan Allah. Hukum memang pertama-tama bukan beban atau pembatasan, tetapi sebaliknya justru hukum adalah kesempatan agar orang bisa mengungkapkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama secara maksimal. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kita pandang bahwa kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada kita itu bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang justru dimerdekakan dari kecenderungan untuk mementingkan diri kita sendiri. Sebaliknya, dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama dalam totalitasnya, kita diajak, kita dibawa menjadi pribadi yang merdeka sebagai anak-anak Allah. Inilah maksud dari hukum yang ditetapkan oleh Allah. Tidak menjadi beban bagi kita, tetapi kesempatan agar kita justru tumbuh dan berkembang di dalam kasih yang maksimal kepadanya dan kepada sesama kita.